Ini mau Kita nanya. sudah bersuci atau berwudu ba'd. Kemudian Bapak. wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024. Setelah kita lewati sekitar 2 bulan ya, lewat bulan Ramadan, ya Masya Allah, barakallahu fikum. Dan semoga kita diberikan Allah kekuatan dan taufiknya juga istiqomahnya seperti yang sudah kita jalani di bulan Ramadan, diteruskan, dipertahankan, semoga Allah mudahkan. Dan alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali di program live interaktif Kembali ke Hadis Nabi. Kembali ke Hadis Nabi, nah itu perlu pengetahuan. Nah, dari mana datangnya pengetahuan? Dari Allah, kemudian daripada guru-guru kita semua di sini. Nah, di Fatwa TV menyediakan 13 program acara live interaktif, tempat untuk bertanya langsung. Selain itu ada program-program serial. Nah, setelah menyaksikan program serial kan ada, jika sudah dicatat, ada yang ditanyakan tuh. Nah, jika ada yang kurang mengerti, ditanyakan di program live interaktif. Gitu rencananya kita sediakan. Kami sediakan live interaktif itu untuk itu. Setelah menonton serialnya, ada yang nggak paham, ditelepon ke sini. Nah, begitu kan. Jadi pas semuanya ya kan. Nah, inilah bersama Al-Ustadz yang mengasuh acara ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala, dan posisi beliau cukup dekat ya, masih di Indonesia, di Martapura, Kalimantan. Nah, sudah sejauh-jauh ini ustadznya datang ke dalam genggaman kita semua ini, dalam genggaman ya, di dalam rumah, di ruang tamu. Sayang dong kalau kita nggak gunakan untuk bertanya. Nah, ada 2 jalurnya, 021 212 32 333. Kode interlokal Jakarta ya. Nomor teleponnya 021 212 32 333. Kemudian yang satu lagi WhatsApp call. Ya, lebih murah, lebih mudah, cuman hati-hati sinyalnya nih. Cari dong sinyalnya yang lebih bagus, yang penuh, supaya ustadznya mendengar nanti suaranya utuh, nggak putus-putus gitu ya. 0821 7000 6087. Ulang lagi, 0821 7000 6087. Nah, itu dia nomornya. Cari sinyal yang kuat, angkat teleponnya, udah jangan lupa di save nomornya ya. Barakallahu fikum. Sekarang tidak berpanjang lebar, saatnya kita menyapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Haikal Basyarahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di sana, Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana antum? Alhamdulillah kami di sini, saya, teman-teman di studio juga, pemirsa insya Allah dalam keadaan baik. Bagaimana antum nan dekat di sana? Bukan nun jauh ya, nan dekat. Nan dekat Ustadz, Masya Allah. Sekarang terasa dekat semua Ustadz, Masya Allah Ustadz ya. Masya Allah. Nggak terasa loh, antum terasa dekat dari sini loh. Jelas videonya bersih, Masya Allah. Pakai putih-putih, Masya Allah. Abiat, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Ustadz, kami bersyukur kepada Allah. Kemudian berterima kasih kepada antum yang kami ganggu pagi-paginya di waktu antum ini di Mahat ya kan, betul saat di Mahat Bakah ya, Mahat Al-Irsyad ya Bakah. Nah, kita ganggu waktunya untuk bertanya-tanya, semoga Allah berkenan dan semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum. Ustadz, di pagi hari ini mau dong kita dikasih nasihat atau peringatan Ustadz untuk kita semua agar kita tetap bisa semangat ini dalam menjalankan tujuan kita untuk hidup di dunia ini untuk apa. Barakallahu fikum Ustadz, tafadhal ya Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir secara online dalam kajian menuntut ilmu
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Fatwa TV yang senantiasa berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu tayyib, Allah itu maha baik, dan Allah itu tidak menerima sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman sebagaimana Allah menyuruh para rasul-rasul yang Allah utus di muka bumi ini. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wahai para rasul, makanlah ya yang kalian makan tersebut dari sesuatu yang tayyib, dari sesuatu yang baik. Wa'malu salihah, dan beramal salehlah kalian. Summa dzakar rajul yutilu safar as'asa akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab mat'amu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kemudian kata Abu Hurairah, ya, kemudian Nabi SAW menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh, yang rambutnya penuh debu, tidak beraturan, ya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Kemudian kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, diberi gizi dari sesuatu yang haram, pakaiannya haram, bagaimana bisa dikabulkan doanya. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya hadis yang sangat agung. Hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang muslim hendaklah dia ketika hidup di dunia ini, hendaklah dia memakan sesuatu yang tayyib, sesuatu yang baik. Baik yang dia makan tersebut didapatkan dengan cara yang halal, ataukah yang dia makan tersebut adalah sesuatu yang Allah halalkan. Maka ya karena makan yang baik, minuman yang baik, rezeki yang halal itu sangat berdampak pada diri seorang muslim. Di hadis ini Nabi SAW menjelaskan di antara dampak seseorang itu memakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang haram, dia masukkan ke dalam perutnya. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya salah satu dampaknya adalah doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau doanya lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Anda perhatikan orang ini, dia melakukan perjalanan yang begitu jauh, padahal safar itu salah satu kondisi di mana waktu seseorang ketika dia berdoa diistijabah doanya, karena itu waktu yang mustajab, di waktu safar ketika kita berdoa. Kemudian orang ini pun dia mengangkat kedua tangannya ke langit, dan ini di antara adab doa. Seseorang ya kalau mau dikabulkan doanya, ya cepat doanya dikabulkan oleh Allah, dia melakukan adab-adab doa. Di antara adab doa adalah mengangkat kedua tangan. Kemudian orang ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memulai menyebut nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dan ini juga sunnah di dalam berdoa, ya. Dan ini salah satu sebab doa itu dikabulkan oleh Allah, seseorang memulai doanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, makanannya haram, minumannya haram, ya, pakaiannya haram, kata Nabi, maka doanya lamban dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita lamban dikabulkan oleh Allah, padahal doa itu silahul mukmin, senjata seorang beriman. Terus kita memohon, meminta kepada siapa? Kalau doa kita lamban dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kita memakan sesuatu yang haram, maka ini sungguh ya sesuatu yang mengkhawatirkan bagi diri seorang muslim. Kemudian tidak hanya itu saja, dalam hadis ini juga Nabi SAW mengatakan, ya Allah mengatakan di dalam hadis tadi disebutkan ayat Quran, kata Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat, wahai para rasul, makanlah dengan yang baik. Lihat, wa'malu salihah, dan beramal salehlah kalian. Kata para ulama syurahul hadis yang menjelaskan hadis ini, bahwa salah satu dampak seseorang memasukkan sesuatu yang haram di dalam perutnya, dampaknya adalah dia susah beramal. Karena ketika Allah menyuruh
para nabi-nabi untuk memakan yang baik, kemudian Allah katakan wa'malu salihah, beramal salehlah kalian. Mafhum kata para ulama dari ayat ini adalah orang yang memakan sesuatu yang tidak baik, maka dia akan susah beramal. Dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, orang yang memasukkan sesuatu yang tidak baik di dalam perutnya, entah itu cara mendapatkannya dari rezeki yang haram atau dia memakan sesuatu yang haram dia masukkan ke dalam perutnya, maka dampaknya doanya lambat dikabulkan oleh Allah dan dia menjadi orang yang malas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dua ini saja dampak dari sesuatu memakan yang haram, itu sudah cukup pelajaran yang sangat berharga bagi seorang beriman. Kalau doanya saja susah dikabulkan oleh Allah, itu sudah cukup untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang dia peroleh dari sesuatu yang haram. Apalagi ditambah orang tersebut dijadikan dia malas dalam beribadah. Tidak ada gairahnya dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akibat pengaruh rezeki yang haram yang dia masukkan di dalam perutnya. Terlebih lagi dampak ini berdampak kepada keluarga, berdampak kepada anak dan seterusnya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita begitu pentingnya seorang muslim untuk mencari sesuatu yang baik, sesuatu yang halal untuk dia makankan untuk dirinya sendiri, keluarganya, istrinya dan anaknya. Karena Allah itu Maha baik, Allah itu tayyib, kata Nabi, Allah itu Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa rezeki kita rezeki yang halal. Amin. Makanan yang kita makan adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang tayyib, sehingga menjadikan ya, doa kita mudah diijabah oleh Allah dan menjadikan kita terus semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Barakallahu fikum Ustaz, sepertinya Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah doa antum tadi. Semoga kita, saya terutama dan kemudian teman-teman juga pemirsa yang menyaksikan acara ini bisa paham, bisa menindaklanjuti saran dari Ustaz tadi, nasihat dari Ustaz tadi, ya, mencari sesuatu yang baik, kemudian dengan cara yang baik, dengan memakan yang zat yang baik, agar doa kita bisa dikabulkan begitu oleh Allah dan diberikan kesemangatan untuk beribadah. Dan ini sudah masuk telepon. Nah, kita coba sapa ya, dari siapa nih? Oh, dari Ibu Bella ya di Jakarta. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bella di Jakarta, betul? Ya, betul. Silakan disampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya begini, saya memiliki niat untuk Haji Plus dan sudah daftar, sudah dapat porsi dari Depak. Dan saat ini saya memiliki harta yang sudah memasuki hisab untuk bayar zakat mal, insya Allah di tahun depan. Lalu uang ini sebenarnya adalah uang untuk ibadah Haji Plus, di mana nanti Haji Plusnya nanti mungkin 5 tahun lagi. Apakah ini sudah masuk untuk bisa zakat mal atau tidak? Sedangkan nilai hartanya sudah sesuai dengan nilai hisab. Uangnya sudah disetorkan begitu. Ibu apa belum? Uangnya sudah disetorkan di senilai sesuai dengan porsi dari pemerintah. Ya. Berarti jadi nilai, jadi uangnya harta sudah yang tidak di tangan Ibu lagi. Uangnya sudah tidak di tangan Ibu lagi. Jadi harta berarti yang harta itu sudah disetorkan ya? Ya, jadi yang saya miliki ini yang di luar yang sudah disetorkan. Oh, ada selain yang disetorkan, Ibu masih memiliki lagi yang di luarnya? Iya, nah sedangkan yang di luarnya itu nanti untuk pelunasan saat haji. Oh. Nah, sedangkan nilainya ini alhamdulillah lumayan besar. Ya. Dan untuk hisapnya 2,5%-nya juga lumayan besar. Jadi kalau menurut hitungan zakat mal harusnya sudah kena hisap. Tapi kan dengan niat ini sudah diperuntukkan untuk haji,
maka apakah ini sudah masuk hisab zakat atau bisa buat haji begitu? Ya, maksudnya ini apakah digunakan tetap dibayarkan zakat yang 2,5% atau disimpan untuk haji pelunasan itu ya, Bu? Begitu, Bu? Iya, betul begitu. Ya, sebentar kami tanyakan kepada Ustadz. Ya, bagaimana Ustadz, bisa dipahami Ustadz pertanyaannya? Bisa. Jelas ya Ustadz ya? Baik. Iya, Baik, Ibu Bella, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Nantikan jawabannya, insya Allah nanti dijawab oleh Ustadz. Zakillah khairan. Ya, baik. Ya. Tafadhal Ustadz. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tadi, beliau mendaftar di Haji Plus. Sebagian biayanya sudah beliau bayar, sebagian lagi belum. Masih ada di tangan beliau, nanti ingin beliau gunakan untuk pelunasan nanti ketika mau berangkat. Dan 5 tahun berangkatnya lagi. jadi kalau nggak salah 5 tahun lagi semacam itu. Betul Ustaz. Baik. Apakah ada yang beliau tanyakan, apakah ada hitungan zakatnya bagi uang yang ingin digunakan untuk disetorkan nantinya ketika sudah mencapai nisab dan haulnya? Apakah dikenakan perhitungan zakat ataukah tidak? Itu yang ingin beliau tanyakan tadi. Iya. Jawabannya iya. Harta yang belum disetorkan, yang masih ada di tangan Anda, kemudian sudah mencapai nisab dan berlalu 1 tahun dan belum Anda setorkan, maka itu harta milik Anda. Maka itu kena perhitungan zakat. Maka dikeluarkan 2,5%. Maka kalau seandainya Anda punya hartanya misalnya 200 juta, maka dikeluarkan dari 200 juta itu 5 juta, 2,5%-nya jadi 5 juta, dan seterusnya semacam itu. Maka Anda keluarkan 5 jutanya, Anda sedekahkan. Kalau seandainya hartanya 200 juta. Kalau hartanya misalnya 500 juta dan seterusnya misalnya, maka tinggal dihitung saja nanti ya, kurang lebih sekitar 12,5 juta misalnya. Maka dia keluarkan 12,5 juta, dia keluarkan zakatnya. Kalau belum dia setorkan. Tapi kalau sudah dia setorkan ke Haji Plus ya dan semisalnya, ya sudah, dia tidak terkena hitungan zakat. Karena dia sudah, ya uang itu sudah dia kasihkan, ya digunakan untuk keperluan zakat, keperluan haji, maka tidak ada hitungan zakat. Tapi uang yang belum disetorkan, yang masih ada pada di tangan kita, maka di situ kena hitungan zakat kalau sudah sampai nisabnya dan berlalu 1 tahun, walaupun kedepannya uang itu nanti akan digunakan untuk keperluan haji, bayar setoran, uang saku misalnya. Tetap dia kena hitungan zakat selama masih belum disetorkan. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu. Jadi seperti Ustaz ya, jadi yang sudah disetorkan tidak bisa dimasuk dihitung, tapi yang masih di tangan itu dihitung. Jika nisabnya udah lebih dari setahun, kemudian udah hisabnya juga lebih dari 85 gram emas ya, Ustaz, 1 gram sekarang 1,3 Ustaz ya, 1,3 lebih, 1.300.000 lebih dikit gitu. Itu berarti dikali 85, kalau udah itu terhitung berarti dikeluarkan zakatnya. Begitu ya Ustaz ya? Insya Allah tidak berkurang ya, dan nanti Allah tambah lagi insya Allah setelah bayar zakat. Insya Allah. Barakallahu fiik Ustaz atas solusi untuk Ibu Bella di Jakarta. Dan ini sudah masuk lagi telepon Ibu Misreni di Lampung. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Misreni di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Misreni, terima kasih sudah telepon. Ibu Misreni, kami bisa minta tolong volume atau suara knop suara untuk mendengarkan acara kami dikecilin, Bu. TV atau di mana tuh? Nah, dikecilin suaranya. Nanti Ibu bicara dengan Ustadz lewat telepon aja. Ya, ini acara TV Ustaz. Oh ya, TV-nya kalau gitu dikecilin. TV-nya volumenya dikecilin. Ya. Bukan TV-nya kecilin. TV-nya dikecilin dijual. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Ya, fadhal Ustaz. Ya, izin bertanya Ustaz. Oke. Begini, hukumnya kalau mau kan hadis yang gaib. Asbahna wa asbahna Rabbil alamin dan seterusnya itu. Ibu Itu boleh Misreni, diamalkan apa enggak ya? Ibu Misreni, Atau suaranya putus-putus Ibu Misreni, suaranya putus-putus. Ibu bergeser ke jendela atau kemana gitu. Ini pakai WhatsApp ya Bu ya. Cari sinyalnya yang kuat Bu, ke jendela atau keluar ruangan. Ibu Misreninya, coba deh. Coba diulang lagi Bu. Suaranya tadi putus-putus Bu. Oh ya, gini Ya. loh. Apa hukumnya jika mengamalkan hadis yang gaib
seperti ini ya. Asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Itu Ibu ya. Itu boleh diamalkan apa enggak ya Ustaz? Dan jika mengamalkan apa hukumnya? Dan jika ditinggalkan apa hukumnya? Oh gitu. Mohon jawabannya. Jangan ditutup dulu Ibu. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, Fik barakallahu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz, bisa terdengar jelas atau bagaimana ini? Di antum? Ya. Bisa ya Ustaz ya? Jelas. Alhamdulillah. Terdengar. Terima kasih Bu Misra ini sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, tafadhol Ustaz. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Beliau menanyakan zikir ya asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, ya, dengan semisal itu. Bagaimana derajat hadis tersebut? Ini yang pertanyaan beliau tanyakan. Pertama, hadis itu sahih. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, itu zikir pagi dan petang. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang masalah bagaimana hukum beramal dengan hadis lemah. Nah, ini pertanyaan yang lain lagi. Ya, adapun hadis yang ditanyakan tadi asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, ini hadis sahih. Kalau sore dia membaca amsayna wa amsal mulku lillah, ya, maka itu semuanya hadisnya adalah hadis yang sahih, maka tidak masalah diamalkan. Jadi kalau dia di pagi hari dia membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kalau di sore hari dia membaca amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah, maka ini adalah bagian dari zikir pagi dan petang, tidak mengapa diamalkan karena hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada hadis yang lemah misalnya, boleh tidak diamalkan berkaitan dengan masalah zikir. Nah, di sini perlu diingat ya, pada asalnya kita tidak boleh beramal dengan hadis yang lemah, ya, baik itu di dalam masalah ahkam, dalam masalah hukum-hukum, menentukan hukum, misalnya sah atau tidak sah, ya, batal atau tidak batal, ya, menetapkan sebuah hukum, tidak boleh menggunakan hadis lemah. Dan termasuk juga dalam masalah fadail, dalam masalah fadilah, amalan-amalan tertentu, tidak boleh menggunakan hadis lemah secara asal, demikian. Dan ini pendapat yang pertama jika para ulama. Tetapi di dalam masalah zikir secara khusus, saya ingin menggarisbawahi, pada asalnya manusia disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mendapati ada zikir, sesuatu zikir dan hadisnya lemah, apakah boleh diamalkan? Boleh dia mengamalkan zikir tersebut selama dia tidak meyakini bahwasanya zikir ini memiliki fadilah tertentu, dibaca di waktu tertentu, ya, maka tidak ada masalah dia baca zikir tersebut walaupun dia hadisnya lemah, tapi tidak ada keyakinan bahwasanya ini memiliki fadilah tertentu ataupun dibaca di waktu, tapi dia baca zikir itu secara mutlak, ya, kapan saja. Maka tidak ada masalah, karena pada asalnya manusia dituntut untuk berzikir kepada Allah, disuruh untuk dia berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia membaca itu dengan meyakini bahwa dibaca ini 10 kali misalnya, fadilahnya ini, nah di sini yang keliru kalau seandainya hadisnya lemah. Tapi sekedar diamalkan tanpa ada keyakinan bahwasanya ada fadilah tertentu, dibaca di waktu tertentu, ya, tidak ada keyakinan demikian, sekedar diamalkan saja, maka tidak ada masalah. Karena pada asalnya manusia disuruh oleh Allah untuk berzikir. Ya, wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah dengan banyak, kata Allah, agar kalian beruntung, ya. Maka aturannya semacam itu. Jadi boleh kalau seorang mengamalkan, ya, hadis lemah di zikir tersebut yang mana maknanya baik, selama tidak ada keyakinan ada fadilah tertentu, dibaca di waktu tertentu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz. Jadi tidak masalah ya Bu ya, jika mau berzikir dengan seperti itu ya Bu ya, jika terhadap ada di poin zikir pagi kalau nggak salah begitu ya Ustaz ya, zikir pagi petang kalau salah ada ya, asbahal mulku lillah walhamdulillah, seperti itu dan seterusnya. Barakallahu fikum Ustaz. Apakah ada telepon? Oh Masya Allah, masuk lagi nih Ibu Misrini yang tadi. Coba kita sapa lagi, penasaran Ibu Resni ini. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Iya, assalamualaikum. Oh, terputus ya. Taib. Kita masuk pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut ini dari ada telepon masuk itu. Apakah? Coba sebentar. Kita nantikan dulu deh. Kita sabar dulu. Siapa tahu ini pemirsa yang urgent mungkin. Bagaimana? Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, lanjut dulu aja ya. Baiklah. Dengan pertanyaan berikutnya datang dari Rian Fajar di Jawa Timur, Bondowoso. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Anda selalu dirahmati Allah. Nah, mau tanya, apa hukumnya syair? Dalam kurung biasanya disertai dengan musik. Kurung tutup. Yang menyebut Rasulullah dengan nama-nama yang tidak ada di dalam dalil. Dalam kurung contohnya Al-Mustafa. Kurung tutup. Tanda tanya ya. Terus kemudian, dan apakah ada konsekuensi hukumnya dalam Islam jika meletakkan hal tersebut sembarangan atau tanpa ada maksud untuk menghinakan karena tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa nama tersebut dimaksudkan untuk menyebut Rasulullah SAW. Terima kasih atas pencerahannya. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan ya. Iya. Apa hukumnya menamakan syair dengan musik gitu ya? Iya. Syair dengan musik. Kemudian kedua, apa hukumnya menamai dengan nama Mustafa gitu ya? Iya. Namai Nabi dengan Mustafa. Iya. Saya jawab dulu yang pertanyaan yang kedua. Iya. Mustafa. Apakah Mustafa itu nama Nabi SAW? Ya. Para ulama dalam masalah ini khilaf ya tentang masalah nama Mustafa. Apakah itu nama Nabi SAW ataukah sifat Nabi SAW? Ya. Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Mustafa itu nama Nabi SAW. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, kata beliau, wa min asma'ihi, jadi maksudnya dari nama Nabi SAW, al-masyhurah, yang masyhur, kata beliau, al-Mukhtar wal-Mustafa wal-Syafi'. Ya, kata Hafidz Ibnu Hajar, di antara nama Nabi yang masyhur adalah Al-Mukhtar, Al-Mustafa, Asy-Syafi' dan yang lainnya. Maka di sini Hafidz Ibnu Hajar menggolongkan bahwasanya Mustafa itu nama Nabi SAW. Tapi sebagian ahlul ilm, ditahqiq oleh sebagian ahlul ilm, mereka mengatakan Mustafa bukan nama Nabi, melainkan sifat Rasulullah SAW. Dan ini khilaf di kalangan para ulama. Wallahu taala alam. Zahirnya dari nama Mustafa itu sifat Nabi, bukan nama Rasulullah SAW, berdasarkan hadis yang ma'ruf ya. Nabi menamakan nama-nama beliau ya, nama saya Ahmad, Muhammad dan seterusnya. Maka Nabi tidak menyebutkan nama beliau adalah Mustafa. Dengan Mustafa itu adalah sifat Nabi SAW. Tapi kalau ada orang berkeyakinan Mustafa itu nama Nabi, ya ini ada pendahulu para ulama banyak. Dan antaranya Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya Mustafa itu nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya itu adalah sifat Nabi, bukan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Poin yang kedua adalah apakah syair itu adalah musik? Tentu syair dan musik itu sesuatu yang berbeda. Ya, musik itu ya pertama ya syair itu ahlul ilm banyak membedakan ya antara perbedaan syair dan musik ya. Pertama ya syair itu kata para ulama rahimallahu taala itu erat kaitannya dengan husnul kalam, erat kaitannya dengan keindahan perkataan bahasa yang diucapkan. Sedangkan musik kata para ulama itu sangat erat kaitannya dengan husnul saut, keindahan suara. Makanya orang kalau nggak indah suaranya nggak bisa jadi pemusik, nggak didengar sama orang. Iya. Nah, tetapi dengan syair mereka terpaku pada husnu al-kalam, keindahan perkataan. Sehingga syair itu ada ketukan tersendiri, sesuatu yang mauzun, yang ditimbang dan seterusnya. Maka ini salah satunya. Kemudian yang kedua, ya syair itu tentu tidak musik seringkali diiringi dengan alat-alat musik dan seterusnya. Maka ini sesuatu yang diharamkan. Maka syair itu sesuatu yang boleh, musik itu sesuatu yang haram. Ketika para ulama berbicara tentang musik, maksudnya adalah sesuatu yang haram, al-ma'azif. Ya. Adapun syair adalah sesuatu yang halal. Sehingga tidak bisa disamakan antara halal dan yang haram ya. Maka keliru memberikan nama sesuatu yang halal dengan nama yang haram, itu salah ya. Itu sesuatu yang saya kira pada asalnya syair itu halal dan pada zatnya musik itu haram ya. Zatnya musik itu haram, syair itu zatnya syair itu halal
Kapan syair ini menjadi dia sesuatu yang tidak boleh? Ketika syair itu diiringi dengan alat-alat musik dan seterusnya, berubah dia jadi syair musik, ya, dia menjadi musik, ya. Ya, Tapi pada asalnya dia adalah sesuatu yang diperbolehkan syair, sehingga tidak boleh kita memberikan nama syair dengan musik karena mencampur adukkan antara halal dan haram, ya. Karena halal itu jelas, haram itu jelas. Maka tidak boleh kita memberikan nama sesuatu yang halal dengan nama yang haram, ya. Dengan nama yang haram. Dan apalagi ahlul ilm tidak mengenal istilah, ya, bahwasanya syair itu sama dengan musik. Para ulama rahimahullah taala membedakan, ya, apalagi ya ketukan musik juga berbeda dengan ketukan syair, ya, iqaatnya berbeda, ya, oktaknya berbeda antara musik dan syair. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz, ya, singkat, padan, dan jelas sekali, ya. Yang haram sudah jelas, yang halal juga sudah jelas, ya. Jadi nggak campur-campur, ya. Barakallahu fikum. Teman-teman, type dari Umu Firdaus di Kalimantan Barat. Waduh, nih pulaunya antum nih Ustaz. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Silakan disampaikan persoalannya kepada Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Tafadhol. Betul. Ibu Firdaus, volumenya tolong dikecilkan, ya, Bu. Volume untuk menyaksikan acara kami itu di TV, ya. Dikecilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Saya mau bertanya, Ustaz. Di tempat saya ada yang berkebun di atas kuburan. Karena zaman dahulu kuburannya tuh ndak di semen, terus cuma ada batu nisan. Batu nisannya pun ada yang sudah hilang, terus karena tidak ada semen rata dengan tanah, jadi dibuatkan kebun. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah diperbolehkan? Begitu, ya, Bu, ya. Karena mungkin diinjak-injak lah kuburannya karena dibuat kebun. Ya. Baik. Jadi mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ibu. Seperti itu, ya. Hukumnya bagaimana? Ya, insya Allah nanti dijawab oleh Ustadz. Terima kasih telepon sudah. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz bisa apa? Bisa jelas, ya, Ustadz? Ya, type. Ya. Tafadhol, Ustadz. Ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan boleh tidak menanami tanaman atau dijadikan kebun areal perkuburan tersebut, ya. Ditanami tanaman, kemudian dipanen, yang mana mengharuskan dia menginjak kuburan tersebut. Ya. Ya. Itu yang mungkin beliau tanyakan. Ya. Jawabannya tidak boleh tentunya. Karena ya seorang muslim harus menghormati, ya, makabir, kuburan, ya, kuburan di tempat seseorang berdoa untuk mendoakan si mayit, mengingat kematian. Itu fungsi kuburan. Adapun dialih fungsikan menjadi tanaman itu tidak boleh. Makanya para ulama rahimallahu taala tidak boleh seseorang mengalih fungsikan kuburan menjadi fungsi yang lain, ya, kecuali kuburan itu dipindah dan itu ada maslahat. Makanya para ulama membahas dengan masalah nabsyul kubur, ya, membongkar kuburan pada asalnya tidak boleh kata para ulama kecuali ada maslahat yang daruri, maslahat yang besar, ya, maka baru boleh dipindahkan, ya. Kalau tidak ada maslahatnya, kuburan itu tetap berada, tidak boleh dipindahkan. Kemudian apalagi kuburan itu disulap menjadi tanaman, misalnya perkebunan dan sebagainya, itu tidak boleh, ya, karena di situ ada mayat-mayat kaum muslimin di bawah sana, ya, yang mengharuskan orang tidak menginjak-injak kuburan, tidak ihtiram, tidak memuliakan, ya, areal kuburan. Karena kita tahu ada adab-adab ketika kita datang ke kuburan, ya, kita melepas alas kaki kita, kemudian kita mendoakan kepada penghuni kubur, kemudian kita mengingat kematian ketika kita berada di kuburan. Itu sunnahnya ketika seorang berada di kuburan. Ketika dijadikan perkebunan dan semisalnya, maka hilang, ya. Pertama, sunnah-sunnah ini. Yang kedua juga hilang fungsi kuburan tersebut, ya, dan ini tidak boleh, dan ini tidak diperbolehkan. Terus apa? Maka tanamannya dihilangkan, kembalikan fungsi kuburan tersebut. Kemudian tanda-tandanya sudah hilang, ya, takut tanda-tandanya hilang. Yang masih ada tanda, Anda kasih tanda. Atau di situ bertanya kepada orang penduduk yang setempat yang mungkin paham tentang letak-letak kuburan ada di sana, maka kasih tanda.
dengan kayu misalnya atau dengan batu misalnya, sehingga orang pun tahu bahwasanya itu adalah areal perkuburan, dan ketika ada orang ingin berziarah silakan ya, mengingat kematian dan seterusnya. Intinya ketika ditanami tanaman di atas kuburan tersebut ya, maka itu tidak boleh ya menjadikan ya kuburannya diinjak-injak sehingga mengalih fungsikan kuburan itu sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum seperti itu ya. Nah, saran dari antum kepada Ibu Firdaus semoga bisa ditindaklanjuti di lingkungan ya, lingkungan tempat Ibu Firdaus yang dimaksud tadi, supaya diberikan himbauan bahwa jangan mengalihkan fungsi kuburan kata Ustadz tadi, kecuali ada masalah darurat ya, begitu Ustadz ya. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian ini pertanyaan baru datang dari Ibu. Halo, assalamualaikum. Iya, dari Pak. Yuli di Riau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya pernah mendengar hadis bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin. Saya sebagai seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Bagaimana sikap hukumnya kalau saya mengingatkan anak saya untuk sholat, tapi anak saya tidak mau sholat, lalu saya untuk sholat berjamaah, lalu saya sholat sendiri. Saya kalau maksa anak saya marah. Apakah nanti saya di akhir sana akan dimintai pertanggungjawabannya Pak Ustadz? Ya. Begitu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Anaknya sudah besar Ibu? Sudah besar, berapa usianya? Udah Pak Ustadz, udah balik. Sudah balik, nggih. Ya. Baik. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? Baik Ibu. Itu ya pertanyaan Ibu ya. Semoga Allah memudahkan urusan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya Ustadz, tafadhal Ustadz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, beliau menanyakan tentang masalah bahwasanya tentang hadis ya, setiap orang adalah pemimpin dan kita adalah pemimpin di rumah kita. Kemudian kata beliau, saya menyuruh anak saya sholat, tetapi dia tidak sholat, padahal dia sudah balik. Kalau saya paksa dia marah. Apakah saya akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan tersebut atau seperti apa? Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya berdoa mudah-mudahan Amin. anak ibu diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa menjaga sholat 5 waktunya dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, ya, kita harus paham ya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Kata Allah, setiap orang itu tidak menanggung dosa orang lain. Maka setiap orang akan menanggung perbuatan dosanya masing-masing. Termasuk seorang ayah tidak akan menanggung dosa seorang anak, seorang ibu tidak akan menanggung dosa seorang anak. Tetapi masing-masing seseorang harus menunaikan amanahnya. Kapan dia tidak menanggung, dia tidak terlibat dalam dosa? Ketika dia sudah menunaikan amanahnya. Kalau kita sebagai orang tua sudah menunaikan amanah yang dibebankan kepada kita memberikan nasihat, mengajari dia, menyuruh dia, semua usaha yang kita lakukan, maka kita sudah menunaikan amanah yang Allah bebankan kepada kita. Tinggal seorang muslim itu tinggal memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada pemahaman yang sangat sering sekali manusia itu mengeratkan kesuksesan itu dengan sesuatu hasil. Jadi orang misalnya dikatakan orang tua yang berhasil mendidik anaknya adalah anak yang sukses, ya, soleh, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Atau seseorang dikatakan dia berhasil ketika misalnya laba perusahaan itu sangat tinggi, berarti ini adalah pekerja yang berhasil karena menciptakan laba yang tinggi di sebuah perusahaan. Kadang erat sekali kesuksesan itu dieratkan dengan keberhasilan. Padahal sebetulnya yang sukses itu, hakikat sukses itu sebetulnya adalah kalau orang itu sudah menjalankan amanah yang diamanahkan kepadanya secara total. Maka orang itu kalau sudah menjalankan amanah secara total, Anda sebagai orang tua, Anda menjalankan fungsi Anda sebagai orang tua, mendidik anak Anda secara total, ternyata hasil akhirnya
anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kadang kapal itu berlayar, kadang angin itu tidak memihak dengan tujuan yang kita inginkan. Kita sudah selesai melaksanakan amanah kita harus laksanakan semua. Dan qadarullah ternyata dia menjadi tidak sesuai dengan harapan. Maka pada hakikatnya Anda berhasil. Karena Anda sudah menjalankan amanah dengan baik, dengan totalitas. Itu harus dipahami demikian ya. Karena masalah orang itu menerima atau tidak menerima itu masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak bisa memaksa seseorang menerima hidayah, karena itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa hanya mengarahkan, ya, menganjurkan dan seterusnya, termasuk dalam hal ini anak. Nah, kalau ada anak demikian, Ustadz ini gimana? Apakah putus harapan saya dengan anak saya semacam ini? Maka Anda lakukan segala cara. Ya, nasihati dia, ajak dia, dialog dan seterusnya. Nasihati 4 mata, dari hati ke hati. Sudah Ustadz, saya lakukan semuanya. Maka terus Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mudah bagi Allah dengan sekejap mengubah anak tersebut. Kemudian yang kedua, perbanyak amal ibadah Anda sendiri. Kita sebagai orang tua, ketika melihat ada anak yang bermaksiat, anak kita bermaksiat, maka salah satu mengobati maksiat anak ini kita banyak beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujaha. Kata Nabi SAW, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Di antara makna penjagaan Allah adalah laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah itu akan menjaga harta kita, agama kita, ibadah kita, dan keluarga kita, termasuk adalah anak-anak kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Akibat amal saleh kita. Makanya Said bin Musayyab dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, inna madittus shalah min ajlik. Wahai anakku, kata beliau, sungguhnya bapakmu ini Said bin Musayyab memperbanyak salatnya, maksudnya amalan sunnahnya, salat sunnahnya, salat malamnya, min ajlik. Aku berharap dengan ibadahku ini Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Maka kalau kita mendapati anak kita bermaksiat, selain kita yang menegur dia, mengingkari mungkar terhadap perbuatan maksiatnya dia, menasihati dia, kita sendiri juga perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah orang tua itu berdampak kepada seorang anak. Kalau tidak dia berdampak di dunia, maka dia akan berdampak di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah At-Tur ayat 21. Allah mengatakan, kata Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka yang beriman mengikuti mereka dalam keimanan, maka kata Allah, kami akan kumpulkan mereka nanti di hari kiamat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan anak, amalan cucu tidak sebanding dengan amalan orang tua. Ya, yang penting dia beriman. Ketika dia meninggal, dia mati dalam keadaan beriman, maka kasih sayang Allah kepada orang tua yang beriman ini, Allah kumpulkan dia bersama anaknya di surga. Walaupun amalan anak tidak sebanding dengan amalan orang tua. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Makanya tidak ada istilah kita itu tidak berhasil. Tidak ada istilah itu orang tua yang gagal, tidak ada. Kalau Anda di dunia gagal menjadikan dia menjadi anak yang saleh, maka jangan sampai Anda gagal memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan banyak kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah amal saleh itu bisa berdampak kepada anak-anak kita, ya, kepada keturunan kita. Dan ini masyhur cerita Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ia merobohkan, ya, ada pohon yang mau roboh kemudian diluruskan. Kemudian disebutkan kenapa diduruskan. Ternyata itu adalah tanda harta warisan bagi anak-anak yang ditinggalkan, anak yatim. Padahal itu adalah karena kedua orang tua anak tersebut kana abuhuma salihan. Karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Disebut kalau Ibnu Katsir, orang tua di sini bukan orang tua yang langsung. Kata beliau al-jaddus sabi', kakeknya yang ketujuh. Subhanallah. Seorang kakeknya yang ketujuh, hartanya Allah jaga sampai kepada anak keturunannya. Maka pertama, terus seorang itu berhusnudzan, jangan berputus asa. Kalau amal soleh kita tidak berdampak di dunia, Ustaz kok anak saya seperti ini, maka yakinan insya Allah amal soleh itu juga akan berdampak di hari kiamat kelak. Ya. Maka terus berusaha, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat insya Allah Allah akan dengan mudah Allah itu membukakan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ya cukup pelajaran bagi kita bagaimana anak Yahudi
yang membantu Nabi SAW, anak Yahudi yang membantu Nabi SAW ketika dia sakit, ya dikunjungi oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi memegang dada anak tersebut, kata Nabi, aslim, masuk Islamlah engkau. Kemudian anak ini tidak menyebutkan, sambari dia menoleh bapaknya. Sampai 3 kali Nabi mengatakan aslim, masuk Islamlah engkau. Kemudian anak ini menoleh kepada bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Rasulullah SAW. Kemudian anak itu pun beriman. Dia mati dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu hidayah itu kapan datang, menyapa seorang muslim, tapi tugas kita berusaha. Kalau usaha itu maksimal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu Ustaz ya, dari antum. Semoga yang ibu yang bertanya, Ibu Yuli di Riau tadi, Allah berikan kemudahan dalam mendidik anaknya ya, memberikan contoh semangat untuk beribadah ya Bu ya. Tambahkan amal-amalan sunnahnya. Kemudian ini ada telepon masuk lagi dari Ummu Rifda di Cikarang. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Mau tanya Ustadz. Ya, silakan. Halo. Iya, silakan Ya, Ibu. silakan. Begini Ustadz. Tetangga saya kan kadang suka minta tolong jahitin baju. Nah, udah gitu kadang saya bingung ngasih harga ongkosnya kalau dari awal ya. Bagaimana? Ya dari awal gimana maksudnya Ibu? Maksudnya kalau ngasih harga awal gitu. Iya, terus? Soalnya kan kadang-kadang bahannya susah dijahit. Kalau belakangan kan saya lebih enak gitu ngasih harganya gitu. Oh, sementara tetangga tanya di awal ya, berapa harganya gitu ya Bu ya? Halo? Ya, Ibu. Halo? Kami dengar suara Ibu. Ibu lanjutkan saja. Iya dengar, tapi kok menggema suaranya ya? Ya, Ibu matikan suara suara teleponnya Ibu, suara televisi. Ibu ada televisi di situ ya? Jadi suaranya televisi udah dimatikan Pak. Oh, udah matikan. Baiklah. Langsung aja Ibu langsung bicara. Iya. Langsung bicara begitu. Ya, saya paham Pak. Bisa paham. Type. Ya. Terima kasih Ibu, telepon ke Fatwa TV. Iya. Insya Allah nanti dijawab oleh Ustaz. Sama-sama. Ya, Syukron. dinyalakan lagi TV-nya. Ya. 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 Afwan. Tafadhol Ustaz. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaan. Beliau menanyakan tentang masalah beliau susah menentukan ongkos jasa di awal dalam menjahit. Ya. Karena kadang itu ada kerumitan tersendiri ketika menjahit tersebut, ya. Karena bahannya susah dan semisalnya. Nah, kalau seperti itu mungkin ya Anda mengasih kepada yang menjahit, ya minta dijahitkan. Anda mengatakan harga awalnya demikian, tapi nanti kalau seandainya ada seperti ini ada penambahan sekian. Ya. Jadi Anda jelaskan di awal bersyarat. Ya, di awal Anda bersyarat ini ongkosnya sekitar ini, misalnya 200.000 misalnya satu lembar pakaian. Tapi kalau misalnya kainnya seperti ini, susah seperti ini, maka akan ada penambahan sekian, semacam itu. Kalau tidak ada maka tetap seperti ini 200.000. Jadi orangnya jelas juga. Jadi orang itu jelas ya bahwasanya kalau tidak ada kerumitan semacam ini ya maka harganya seperti ini. Kalau ada kerumitan semacam ini Anda jelaskan, ya maka akan ada penambahan sekian. Maka dari itu kita yang Anda juga tenang, yang menjahitkan pun juga, yang minta jahitkan pun juga dia tahu dari awal bahwasanya harganya sekian, ya. Tapi kalau ada masalah seperti ini, maka dia berubah harganya demikian. Maka tidak ada masalah kalau bersyarat demikian. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim sesuai dengan syaratnya. Semacam itu. Itu solusinya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi Ibu yang bertanya tadi Ummu Rifdah. Saran dari Ustaz tadi, tipsnya ya, solusinya. Ibu menentukan harga standarnya berapa.
Kemudian nanti begitu ada penambahan kesulitan atau bagaimana dikomunikasikan bahwa penambahannya Dijelaskan sekian di di awal dijelaskan gitu ya. Dijelaskan di Bu, awal. ini kalau ada kesulitan kami jelaskan Ibu ini tambahnya sekian gitu. Nanti jika dia setuju, tetangga setuju, berarti itu pekerjaannya Ibu, jadi pekerjaan Ibu. Begitu ya Ustaz ya? Betul ya? Iya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah selesai deh. Umur Rifda di Cikarang. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Dan kemudian pertanyaan berikut datang dari Yuyun Eko Pratomo di Bekasi, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz kami yang terhormat. Barakallahu fikum. Apa hukum panitia kurban memberikan bagian hewan kurban kepada pengurban yang mengurbankan? Permintaannya langsung namun dari hewan kurban lain yang sejenis, misalnya kambing sama kambing, sapi sama kambing. Sebab terkadang, jadi bukan dari hewan yang itu, karena sebab terkadang panitia sibuk dan hewan kurban yang banyak, tim penyeleksinya jadi agak luput. Atas jawabannya dan bimbingannya Ustadz kami ucapkan jazakumullah khairan. Begitu, barakallahu fiik. Sekitar waktu ada 4 menit insyaallah. Saya ingin berusaha memahami pertanyaannya. Jadi ada orang berkorban, kemudian panitia korban mengasihkan daging bukan hewan korbannya dia. Iya, saya minta pahanya dong. Diambil dari pahanya kambing yang sana gitu mungkin gitu. Oke. Gitu. Iya. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Idealnya memang orang kalau berkorban itu dia memakan daging kurbannya sendiri, ya. Bukan daging kurban orang lain idealnya. Tapi ketika dikelola dengan jumlah yang banyak, ya kadang itu susah untuk pemisahan, ya. Nah, apakah itu boleh? Ya, sebetulnya boleh saja, tidak masalah. Kalau ridha sama ridha ya antara yang berkorbannya ridha ya tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia pengen makan dagingnya sendiri, ya itu yang lebih aula, itu yang lebih afdal ya. Karena ya subhanallah ya, kalau bisa juga ya orang itu Idul Adha itu setelah selesai Idul Adha pertama kali yang dia makan itu adalah daging kurban dia. Ya, daging kurban dia. Makanya itu disuruh cepat. Orang setelah Idul Adha itu suruh cepat dia nyembelih. Dan sebetulnya bisa kalau mau dilakukan ya. Pengurban itu yang pertama, yang kedua itu bisa dia makan langsung daging kurban dia setelah sholat Id itu. Dia masak saja dulu, hati itu lebih cepat matangnya. Dia matang, dia ambil hati, dia bagikan kepada yang berkurban, maka itu bisa menjalankan sunnah Nabi. Pertama kali yang dia makan adalah daging hewan kurbannya. Tapi kadang hal-hal semacam ini susah ya. Tapi di tempat kami di sini, ada di daerah kami sini, bahkan pengkurban itu dia makan daging pertama ya setelah sholat Id. Dia makan daging kurbannya, ya langsung dimakan daging kurbannya, ya dikasihkan. Jadi sembelih setelah sholat Id langsung. Jadi jam 9 dia sudah makan daging kurbannya dia. Ya langsung dimasak, tapi dikasihkan hati terlebih dahulu dibagikan. Sehingga karena hati itu lebih cepat matangnya, ya lebih cepat proses mengolahnya. Ya. Tetapi ya ini tergantung situasi ya. Ada sebagian tempat semacam itu, sampai daging kurbannya pun makan pun ya awal pertama kali dia makan setelah sholat itu adalah daging kurbannya, ada seperti itu di sebagian tempat. Ada sebagian tempat bisa membagikan daging kurban yang berkurban itu ya dibagikan langsung. Ada sebagian orang nggak bisa karena saking banyaknya. Kalau sapinya 100 misalnya ya, 100 ekor, 70 ekor itu tuh akan susah untuk memilah-milah mana punya pengurban yang ini sapi satu ini siapa saja pengurbannya akan susah ya. Kecuali dia punya tim yang sangat banyak, kadang-kadang orang itu keterbatasan tim dan semisalnya. Maka intinya kalau seandainya pengurban itu tahu ya ridha bahwasanya kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan hewan yang disembelih itu atas nama dia, maka ya sudah, tidak ada masalah dia menerima daging kurban tersebut. Yang penting dia berkurban, adapun memakan daging kurbannya ternyata daging kurban orang lain ya dikasihkan, maka insya Allah tidak mengapa, insya Allah dia mendapatkan daniat dari sisi pahala ya semacam itu. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Ini udah mulai dekat kurban ya, ada pertanyaan seperti barakallahu fikum Ustaz. Iya, karena kendala kurban ini adalah kendalanya adalah orangnya, jumlah orangnya. Iya, yang menggarap ya Ustaz ya. Itu orangnya tidak cukup. Ya, sedikit yang membantu. Iya betul Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya, yang bertanya Bapak Yuyun Eko Pratomo tadi di Bekasi. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Bapak Yuyun mentuntaskan sementara di pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustaz atas semua nasihatnya, tausiahnya di awal tadi opening, dan kemudian semua jawaban-jawaban solusi kepada kebanyakan umum nih Ustaz. 1, 2, 3 Loh ini perempuan semua memang. Masya Allah, dia perempuan semua yang menelpon. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga jadi solusi untuk penelpon, jadi bisa mengamalkan apa yang sudah antum sarankan. Barakallahu fikum. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz?
Boleh. Iya, silakan. barakallahu fiik. Pemirsa Fatwa TV, nah tuntas sudah acara kita pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan kita bertemu kembali di pekan depan, jam sama, hari sama, ustadz yang sama, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.